Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kami Roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Jemaat duduk kembali.
Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan kita, marilah kita puji Tuhan dari Lengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 sampai 2. Dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Marilah kita membacanya secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ia pun sia-sia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai ayat 2. Suaramu ku dengar
saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memanggil kita dan telah membasuh kita dengan darah-Nya yang kudus. Marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa kita terhadap saudara kita, terlebih terhadap Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon ampun di hadapan Tuhan, kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 4. Kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus terus lama menerima kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat 3.
dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 2. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Di bumi dan di sorga Terkutuk mulia, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujian pada Allah semesta. Di sorga, aku luput memuliakan. Sekali aku berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama. Semua yang setia kerja dan bertekun, Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Mata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, puji pada alam semesta. Pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Sama dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita
dari buku Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita akan baca secara responsoria. Saya akan membacakan setiap ayat yang ada di ayat ganjil. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih membaca setiap ayat, setiap kalimat yang ada di ayat genap. Begini bunyinya firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar, menghayati, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bicara soal hikmat. Hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat yang dari atas. Karena kita harus sadar, ada perbedaan antara hikmat dengan kepintaran. Orang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang berhikmat sudah pasti pintar. Sehingga memang kita harus lihat bahwa dalam kehidupan orang percaya, kita diajari untuk memiliki hikmat dari Allah, bukan hikmat manusia. Kalau hikmat Allah itu berarti hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Tapi hikmat manusia itu berarti hikmat yang sejalan dengan ketetapan manusia. Itu bisa dikategorikan bahwa kalau hikmat Allah itu adalah hikmat yang dari atas, berasal dari Allah, dan juga itu memenuhi ketetapan-ketetapan Allah. Tetapi hikmat manusia itu justru berdasarkan standar-standar ataupun batasan-batasan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Salah satu ayat Alkitab yang paling terkenal yang kita tahu tentang hikmat adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sehingga memang kita harus juga tahu, Raja Salomo adalah satu-satunya tokoh Alkitab yang sangat dan paling berhikmat di tengah-tengah tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Dia adalah tokoh yang paling terkenal. Bahkan kita bisa katakan dia berhikmat karena dia mampu membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya. Kita ingat ketika perkara yang paling menonjol dari kehidupan Raja Salomo adalah ketika dua orang ibu datang kepada Salomo. Ketika mereka memperkarakan anak yang hidup, anak siapa, anak yang mati, punya siapa. Dengan hikmatnya, Salomo menyelesaikan perkara pada waktu itu. Karena memang Salomo mampu membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah situasi yang genting sekalipun. Karena apa? Satu hal, Salomo bersandar kepada Tuhan. Hikmat yang benar itu adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmatnya bagi manusia. Jadi kalau mau berhikmat, gampang. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kelihatannya gampang hidup dalam takut akan Tuhan, pelaksanaannya yang sulit. Sulit hidup dalam takut akan Tuhan.
Kita justru lebih takut hidup di dalam manusia. Hidup takut akan manusia. Sama dengan lebih takutnya kita kepada dosen kita daripada kepada Tuhan. Lebih takut kita kepada orang tua daripada kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan, kita menganggap Tuhan bisa kita bodoh-bodohi. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan orang percaya, kalau mau berhikmat dia harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan memang kita melihat ketika Salomo memperoleh hikmat daripada Tuhan, awalnya itu ketika itu dia bermimpi ketemu sama Tuhan. Lalu Tuhan katakan begini, Salomo, apa sih yang kau minta? Mintalah satu perkara dari aku, akan kukabulkan, dia bilang. Saudara-saudara, kalau Tuhan datang kepada kita, hai anakku, minta satu perkara sama aku. Pernah nggak kita berpikir kita meminta hikmat? Pasti kita minta, Tuhan kasih aku pekerjaan. Tuhan kasih aku umur yang panjang. Tuhan kasih aku kesehatan. Tuhan kasih aku teman atau pacar yang bisa mendampingiku terus. Salomo tidak meminta yang lain. Dia cuma meminta satu. Dikatakan kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 4. Coba kita buka. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ketika Tuhan datang menampakkan diri, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6 disebutkan, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin padanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hati yang mampu menimbang perkara. Itulah hikmat itu. Tuhan memberikan hati yang mampu menimbang banyak perkara dalam kehidupan Raja Salomo, sehingga dia menjadi raja yang terkenal dalam kehidupannya. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kehormatan, dia tidak meminta umur yang panjang, tapi dia minta hikmat. Walaupun kemudian Tuhan menambahkan bonus dari permintaan, menambahkan kekayaan, kehormatan, dan umur yang panjang kepada Salomo. Bayangkan, dia minta hal yang kecil hikmat, tapi surplusnya banyak sekali dalam kehidupan yang diterima oleh Salomo. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga bagaimana di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat raja-raja yang ada di dunia ini, melebihi raja-raja. Dia menjadi salah satu tokoh yang melebihi tokoh-tokoh lain karena permintaannya sangat simpel. Berikan aku Tuhan hikmat, hati yang menimbang perkara dalam hidupku. Tidak kekayaan dia minta, tapi hikmat yang memampukan dia menjadi raja yang kokoh dalam kehidupannya. Dan saya yakin hari ini Nats ini mau mengajari kita supaya kita hidup sebagai orang yang berhikmat, supaya kita betul-betul mengikuti Salomo, raja yang berhikmat dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang mau diajarkan kepada kita pada hari ini. Yang pertama sekali itu jelas dikatakan tadi di ayat 13.
Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang pertama ini mau menyatakan bahwa orang yang berhikmat itu memiliki cara hidup yang baik, yaitu bahwa perbuatannya lahir dari kelemah lembutan. Makanya kalau kita melihat di Matius 11 ayat 29 dikatakan, setelah Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bahwa Yesus mau katakan bahwa kelemah lembutan itu berasal dari Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah yang lemah lembut, Sang Penebus yang lemah lembut, yang memberikan kelembutan bagi orang yang berharap kepadanya. Sehingga kita diajak untuk belajar untuk lemah lembut seperti Kristus yang lemah lembut dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara kasih, menjadi lemah lembut itu berarti dalam kehidupan kita diajari. Kalau kita sebagai mahasiswa, dalam kehidupan kita harus bisa hidup dengan lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Ingat, perkataan kita terkadang sangat menyakiti hati kawan kita. Kalau kita tidak mengontrol perkataan kita, itu menyakiti orang lain. Bahkan kita yang suami istri, sadarilah, ketika emosi tidak terkontrol itu justru menyakiti pasanganmu. Tapi dia katakan bahwa orang yang berhikmat hidupnya harus lemah lembut. Tidak boleh ada kekerasan, kekasaran. Makanya orang yang lemah lembut tidak melakukan KDRT. Bukan hanya dalam arti kata hubungan suami istri. Ingat anak-anakku, kalau pacarmu tidak bisa lemah lembut kepadamu, jangan kau mau lagi pacaran sama dia. Bahkan ketika dia minta maaf pun dia katakan, nanti deh aku berubah. Nonsen itu. Sulit untuk berubah. Banyak orang tertipu ketika masa pacaran. Diiming-imingi akan berubah. Begitu menikah, baru 2 tahun menikah, akhirnya datang inang pendeta. Aku mau cerai. Kenapa kau cerai? Kau dulu datang kau bilang kau cocok, karena kami cocok. Kenapa kau cerai? Gak tahan aku inang, disenggak-senggak aku. Loh, bukankah ketika pacaran itu sudah ada nampak bibit-bibitnya? Bahwa orang yang berhikmat, dia tidak melakukan kekerasan dalam hidupnya, tapi dia lemah lembut. Makanya kita perlu sedikit belajar dari orang Jawa ya. Ngomongnya lemah lembut. Punten. Yo, itu mau mengajarkan kita bahwa kelemah lembutan itu harus nampak di dalam perbuatan dan perkataan. Maaf Bapak Ibu, ini juga menjadi teguran bagi saya. Saya kadang sedikit agak kasar, sulit lemah lembut. Tapi saya ditegur juga dengan firman ini. Karena firman ini yang saya sampaikan bukan hanya kepada Bapak Ibu. Bukankah firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menusuk saya diri dulu, baru menusuk Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar hari ini. Kalau saya betul-betul orang berhikmat, saya akan belajar untuk lemah lembut dalam kehidupan saya. Supaya firman yang saya taburkan itu boleh juga berbuah bagi Bapak Ibu. Sehingga memang dikatakan kalau orang dalam kehidupannya bahwa dia hidup dengan kelemah lembutan, makanya dikatakan tadi di ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Bahwa ini mau ingatkan kita supaya kita dalam kehidupan kita, 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bicara soal iri hati,
Kita sering sekali iri terhadap kawan kita. Orang punya mobil baru, datanglah kita. Masa PNS beli mobil baru harga ratusan juta? Cobalah dulu kau pikir, dari mana lah uangnya? Kenapa kita mempertanyakan? Itu bukti kita iri hati. Makanya dikatakan siri tanda tak mampu, begitu. Ketika kita iri hati itu tanda kita sebenarnya tidak mampu seperti kawan kita. Atau dikatakan bagaimana kita pementingan diri sendiri, egois, begitu. Kita nggak pernah mikirkan perasaan kawan. Yang penting aku enak. Kalau orang nomor 2, yang penting aku enak. Dan kita harus jujur. Kita sering sekali egois dalam kehidupan kita. Sehingga memang yang mau dikatakan kita juga sering memegahkan diri. Saya sering ini mendengar di gereja, ya. Di mana saya melayani selalu begini. Kalau nggak gara-gara aku, nggak terbangun gereja ini. Waduh, sayanya begini kalau dengar begitu. Sampai saya katakan, emang betul kalau nggak ada Amang nggak berdiri gereja ini. Saya katakan, iyalah Nang, kalau nggak gara-gara aku nggak berdiri gereja ini. Amang itu mengecilkan kuasa Tuhan, aku bilang. Amang mau tahu, kalau Tuhan juga tidak bekerja sama Amang, Amang juga nggak bisa apa-apa di dunia ini, saya katakan. Sering sekali kita membanggakan diri kita. Tahu nggak Bapak Ibu, anak-anakku, kita itu justru bagus kalau orang yang muji kita. Jangan kita muji diri kita sendiri, nggak ada baiknya. Karena kalau kita muji diri kita itu kita sombong. Tapi orang percaya itu dia harus betul-betul diri hidupnya menjadi pujian bagi orang lain. Itu yang benar. Orang lain memuji kita karena kita berarti bagi orang lain. Bukan karena kita bangga terhadap diri kita sendiri. Biar orang bangga terhadap kita. Sehingga dalam kehidupan kita nampaklah bahwa kita adalah orang yang berhikmat. Yang hidup dengan kelemah lembutan. Yang bukan hanya memuji diri sendiri. Tapi betul-betul lemah lembut dan rendah hati. Sehingga orang melihat perbuatan kita. Mereka boleh mengagumi bahwa Tuhan beserta kita dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan bahwa supaya kita dalam kehidupan kita tidak melakukan dusta. Tapi kita harus jujur. Jangan jadi pemfitnah. Makanya tadi petunjuk hidup baru dikatakan apa? Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Di luar itu dari si jahat. Orang Kristen tidak boleh abu-abu. Tidak boleh katakan, ya tergantung kondisi inang pendeta. Saya melakukan ini, hal ini saya lakukan karena saya melihat kondisi. Tidak boleh. Kalau memang benar, lakukan yang benar. Tidak ada abu-abu dalam kehidupan orang percaya. Tapi jujur. Kita sering sekali iman yang abu-abu. Karena kalau kita iman yang abu-abu, berarti kita iman yang ragu-ragu. Berarti kita iman yang tidak pasti. Orang Kristen punya iman harus pasti. Kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di luar itu dari si jahat. Jangan coba abu-abu. Kalau kau coba abu-abu, maka pada waktu itu benarlah yang dikatakan tadi di ayat. Maka pada waktu itu keluarlah nafsu manusia. Keluarlah setan-setan bekerja dalam hidupmu. Seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka saling menyalahkan. Setan bekerja, iblis bekerja. Dan pada akhirnya kehidupan mereka tidak dapat apa-apa. Yang kedua, firman ini mau katakan di ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, asli, tidak imitasi, tidak kawe-kawean. Bahwa yang perlu dinyatakan di dalam kehidupan kita orang percaya hikmat itu haruslah murni. Soal murni, asli atau kawe-kawean saya teringat ada cerita. Ada seorang anak. Ketika dia berjalan-jalan ke toko-toko perhiasan seperti stroberi gitu kan. Dilihatnya ada satu kalung. Kalung itu dari mutiara dan cantik begitu. Ketika dia lihat dia sekali melihat kalung itu. Ditanyanya penjaga toko berapa ini kak? 50.000 katanya. Lalu dia berpikir,
Uangnya tidak ada pada waktu itu 50.000. Lalu dia berpikir, kalung ini harus kudapatkan. Lalu dalam hatinya begini, aku mau nabung. 2 bulan ku tabung, uang celenganku pasti cukup beli kalung mutiara itu. Lalu dia tabunglah 2 bulan. Setelah ada uangnya 50.000, dia pergi lagi ke toko itu. Kak, belilah kalung mutiara itu, Kak. Dia belilah seharga 50.000. Dengan bangganya, karena memang kalung itu sangat cantik dan dia kelihatan cantik, dia pakailah kalung itu kemana-mana. Dengan bangganya. Lalu suatu hari dilihat bapaknya. Anaknya ini senang kali lah kalung mutiara ini. Tapi bapaknya berpikir begini, oh iya ya, kalung mutiara itu kan mutiara-mutiaraan itu, enggak yang asli, pikir bapaknya. Karena dia melihat anaknya ini senang sekali kalung itu, bapaknya pun, ku belilah kalung yang asli untuk anakku ini, dia pikir. Lalu seminggu kemudian dia bilang gini, nak, pinjam dulu bapak kalungmu itu, kenapa nak? Lalu datanglah anaknya ini, enggak lah pak, ini kalungku, kalau aku kasih sama bapak, enggak cantik aku nanti pak. Karena anak ini makin pede pakai kalung itu. Lalu seminggu kemudian datang lagi bapak, pinjamlah dulu nak, bapak mau nengok kalungku itu, cuma nengok aja. Enggak pak, nanti enggak cantik aku kalau enggak ada kalungku ini pak, cantik kali aku selalu pakai kalung ini. Ditolaknya lagi bapaknya. Lalu 2 minggu kemudian datang lagi bapaknya ini. Setelah bapaknya membeli kalung mutiara yang asli. Mintalah dulu nak kalungmu itu. Nah, coba bapak tengok dulu. Enggak lah pak. Bapak ini asli minta kalungku aja. Ngapain? Bapak kan gak mungkin pakai kalung. Bapak tengok dulu kalungmu itu. Baru datanglah bapaknya kan. Mintalah nak. Kok payah kali kok kasih bapak. Enggak pak. Anak ini bertahan tidak memberi. Lalu bapaknya menunjukkan muka sedih karena anaknya tidak mau melepaskan kalung itu. Lalu anak itu pun gak berapa lama dia masuk ke kamar. Tapi asik dibayangkan yang muka bapaknya yang sedih. Bapak aku karena kalung ini jadi sedih pikirnya. Selama ini gak pernah aku buat sedih. Lalu dia berpikir gini, iyalah aku kasih aja lah kalung ini. Masa gara-gara kalung ini bapakku sedih. Sadarlah anaknya ini. Masuklah dia, pergilah dia ke kamar bapak. Pak. Nah pak, ambillah kalungku ini pak. Bapak sedih kali ku tengok gara-gara gak ku kasih kalung ini. Ambillah pak, katanya kan. Bapak tengoklah kalungku ini katanya. Lalu datanglah bapak, makasih ya nak. Bapak itu meminta kalungmu supaya bapak kasihnya ini yang cantik, yang asli, lebih bagus lagi samamu. Lalu dikasihnya lah kalung itu. Dan anak itu menangis, dia terharu ketika bapaknya memberikan kalung mutiara yang lebih baik dari yang dia punya. Saudara-saudara terkasih, sebenarnya begitulah gambaran kehidupan kita. Suka kali kita yang palsu daripada yang asli. Hidup kita pun penuh dengan kemunafikan. Kita pura-pura baik, padahal kita nggak baik. Tapi di sini dikatakan orang yang berhikmat hidupnya haruslah murni, asli, apa adanya. Bukan ada apanya di balik, tapi apa adanya. Apa adanya yang mana? Apa adanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga memang dikatakan bahwa ketika hikmat yang dari atas itu adalah murni, maka selanjutnya adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mari kita buka dulu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan yang sudah mendapatkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan yang sebelah kiri. Bukalah Alkitabnya. Ayat 22 sampai 23. Silakan. Ayo yang baju kotak-kotak. Galat, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya. Yang mau dinyatakan bahwa hikmat yang dari atas itu membuat kita menjadi manusia yang melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga memang harus kita akui, kalau kita membaca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21, silakan sebelah kanan buat membacanya. Ya, silakan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sudah? Ayo, silakan. Loh. Silakan. Yang baju biru, bunga-bunga, silakan. Oke. Iya, disebutkan tadi bahwa kalau kita iri hati, lalu kita penonjolan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta, fitnah, disebutkan itu adalah buah-buah daging. Dan intinya dikatakan di 21, dan dikatakan tadi, barang siapa melakukan hal ini, ia tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Ingat, saudara-saudara, kalau kau iri hati, kalau ada kedengkian, buang langsung. Sayang, namamu gak terdaftar lagi dalam kerajaan Allah. Sayang, kita gak masuk dalam kerajaan Allah. Apa gunanya kita hidup kalau selama hidup di dunia kita melakukan kesia-siaan? Tapi hari ini diajak supaya kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, hidup dalam hikmat Allah yang akan nampak buahnya dengan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. 9 buah roh. Supaya apa? Supaya kita mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Hikmat yang di atas berasal dari Allah, berasal dari kerajaan Allah. Ketika kita melakukannya, kita akan hidup dan kita akan sampai menjadi anggota kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan hikmat dari atas, maka hikmat dari dunialah mendominasi hidup kita. Maka pada waktu itu say goodbye lah kepada kerajaan Allah. Marilah dalam kehidupan kita, jangan lepas kerajaan Allah hanya karena hal duniawi, tapi pegang erat dengan selalu datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan yang memampukan kita. Jangan jadi orang yang mendua hati. Kalau sudah bilang percaya kepada Tuhan, pegang dia sampai seumur hidupmu, supaya kerajaan Allah itu tidak lepas dari hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kehidupan kita, marilah kita selalu belajar kepada Tuhan bahwa dalam kehidupan kita orang percaya, hikmat yang dari atas itu haruslah mendominasi kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya kasih Kristus, Roh Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita mengalahkan hikmat dunia dengan hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang justru lahir dari kelemah lembutan. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut berarti dalam perkataan dan perbuatan betul-betul menunjukkan
kelemah lembutan. Sama seperti Yesus ketika orang menghina dan memaki dia, tapi justru dia membalasnya dengan kebaikan. Mari dalam hidup kita, ketika ada orang memaki, menghina, mengejek kita, mari balas dengan kelemah lembutan. Supaya orang itu menjadi tertegur dengan kelemah lembutan kita. Dan dia boleh berubah karena perkataan kita juga bisa mengubah orang lain. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bagaimana Tuhan supaya kami boleh berhikmat daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami selalu mengandalkan hikmat manusia. Tapi kami lupa Tuhan, hikmat manusia berbeda dengan hikmat dari Allah. Kami hanya melakukan ketetapan-ketetapan secara manusiawi, sehingga kami melupakan ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, ampuni kami kalau kami belum hidup dengan benar di hadapan-Mu. Kaulah kiranya yang menegur kami, mengarahkan kehidupan kami supaya kembali kepada jalan Tuhan. Karena sama seperti firman-Mu yang mengatakan, jikalau ada yang kekurangan hikmat, baiklah ia memohon kepada Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, kami kurang hikmat. Kami datang memohon kepadamu Bapa, berikan kami hikmat seperti Raja Salomo. Berikan kami hati yang boleh menimbang berbagai perkara dalam kehidupan kami. Karena setiap hari kami membuat keputusan demi keputusan dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak mau salah mengambil keputusan. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun kami mengambil keputusan yang baik dan benar bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah lemah lembut. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar Bapa seperti Engkau yang lemah lembut. Kami juga Bapa menjadi manusia yang lemah lembut dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melakukannya, biar kami boleh menjadi pengikut-Mu yang lemah lembut Bapa. Bapa yang Maha Baik, ampuni kami, buang segala iri hati, pementingan diri sendiri, memegahkan diri ataupun berdusta Bapa. Tapi biarlah Tuhan, Kau yang memampukan kami menguasai diri kami, supaya kami tidak hidup dengan buah-buah daging kami, tapi kami hidup dengan buah-buah roh, karena Roh-Mu yang menuntun kami kepada jalan kebenaran daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Mampukan kami menjadi pendamai, pemurah. Mampukan kami Tuhan penuh belas kasihan, dan juga memiliki hati yang baik, hati yang murni, tidak pura-pura, tetapi hati yang tulus mencintai Tuhan, hati yang tulus mengikut Tuhan, dan hati yang tulus melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, ataupun sebagai seorang anak. Biarlah kami memiliki hati Tuhan, hati yang sungguh-sungguh percaya, dan hati yang betul-betul tulus mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Perisai
Ibrani 9 ayat 14, firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu
Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur saudara atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.